Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 829 H. 1348 C. 1426 M di lingkungan Pakuwuan Caruban, pusat kota-kota Caruban waktu itu, yang lebih dikenal sebagai Astana Japura, sebelah tenggara Cirebon. Suatu lingkungan yang multi-etnis, multi-bahasa dan sebagai titik temu kebudayaan serta peradaban berbagai suku. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Pada akhir tahun 1425, Syekh Datuk Soleh beserta istrinya sampai di Cirebon dan saat itu, Syekh Siti Jenar masih berada dalam kandungan ibunya 3 bulan. Di tanah Caruban ini, sambil berdagang Syekh Datuk Soleh memperkuat penyebaran Islam yang sudah beberapa lama tersiar di seantero bumi Caruban, bersama-sama Degen ulama kenamaan Syekh Datuk Kahfi, putra Syekh Datuk Ahmad. Namun, baru 2 bulan di Caruban, pada tahun awal tahun 1426, Syekh Datuk Soleh wafat. Setelah kelahiran San Ali ketika menginjak berusia 3 bulan ibundanya juga meninggal dunia. Lantaran peristiwa menyedihkan itulah San Ali atau Syekh Siti Jenar kecil diasuh oleh Ki Danu Sela serta penasihatnya, Ki Samaduloh atau Pangeran Walang Sungsang yang sedang nyantri di Cirebon, di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Syekh Siti Jenar memiliki banyak nama. 1. San Ali, nama kecil pemberian orang tua angkatnya. 2. Syekh Abdul Jalil, nama yang diperoleh di Malaka, setelah menjadi ulama. 3. Syekh Jabaranta, nama yang dikenal di Palembang, Sumatera dan daratan Malaka. 4. Prabu Satmata, Gusti yang nampak oleh mata, juga nama yang diperkenalkan kepada murid dan pada murid dan pengikutnya. 5. Syekh Lemah Abang atau Lemah Bang, gelar yang diberikan masyarakat Lemah Abang. 6. Syekh Lemah Ular. 7. Pangran Panjunan. 8. Sunan Sasmita, nama dalam Babat Cirebon, SZ. Hadi Sucipto. 9. Syekh Siti Bang, serta Syekh Siti Brit, Syekh Siti Luhung, nama-nama yang diberikan masyarakat Jawa Tengahan. 10. Sunan Kajenar, dalam sastra Islam Jawa versi Surakarta Baru, era RN. Ranggawarsita tahun 1802 sampai tahun 1873. 11. Syekh Wali Lanang Sejati. 12. Syekh Jati Mulia. 13. Syekh Sunyata Jatimurti Susuhunan ing Lemah Abang. 1.2 Riwayat keluarga. Syekh Siti Jenar mempunyai 2 putra, dari pernikahannya dengan wanita Gujarat. Abdul Qadir alias Syekh Datuk Bardut. Abdul Kohar alias Syekh Datuk Fardun. Konon, sepeninggal Syekh Siti Jenar, Syekh Datuk Bardut bermukim di Cirebon. Sedangkan Syekh Datuk Fardun bermukim di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sejauh ini, keturunan Syekh Siti Jenar tak pernah terungkap. Kalau toh ada, klaim itu sudah dibuktikan dengan analisis pisau sejarah. Itu sebabnya anak turun Syekh Siti Jenar tidak pernah terungkap. Wafat Syekh Siti Jenar meninggal sekitar tahun 1515 Masehi dan dimakamkan di bawah Masjid Agung Demak. Menurut versi lain, Syekh Siti Jenar dimakamkan di Klematen, Cirebon. Makam itu berada di tengah pemakaman umum, di dalam bangunan sederhana dan gelap seluas 5 kali 5 meter. Makam Syekh Siti Jenar berada di tengah, diapit oleh makam 2 muridnya, Pangeran Jagabayan di sebelah kanan dan Pangeran Kejaksan di sebelah kiri. Mengembara menuntut ilmu. Setelah diasuh oleh Ki Danu Sela sampai usia 5 tahun, pada sekitar tahun 1431 M, Syekh Siti Jenar kecil, San Ali, diserahkan kepada Syekh Datuk Kahfi, pengasuh Padepokan Giri Amparan Jati, agar dididik agama Islam yang berpusat di Cirebon oleh Kerajaan Sunda.
Jadi walaupun San Ali adalah keturunan ulama Malaka, dan lebih jauh lagi keturunan Arab, namun sejak kecil lingkungan hidupnya adalah kultur Cirebon yang saat itu menjadi sebuah kota multikultur, heterogen dan sebagai basis antar lintas perdagangan dunia waktu itu. Saat itu Cirebon Degen Padepokan Giri Amparan Jatinya yang diasuh oleh seorang ulama asal Makkah dan Malaka, Syekh Datuk Kahfi, telah mampu menjadi salah satu pusat pengajaran Islam dalam bidang fikih dan ilmu alat, serta tasawuf. Sampai usia 20 tahun, San Ali mempelajari berbagai bidang agama Islam Degen sepenuh hati, disertai Degen pendidikan otodidak bidang spiritual. Di Padepokan Giri Amparan Jati ini, San Ali menyelesaikan berbagai pelajaran keagamaan, terutama nahwu, saraf, balagah, ilmu tafsir, mustalah hadis, usyul fikih dan mantik. Ia menjadi santri generasi kedua. Sedang yang akan menjadi santri generasi ketiga adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari Pajajaran San Ali melanjutkan pengembaraannya menuju Palembang, menemui Arya Damar, seorang adipati, sekaligus pengamal sufi kebatinan, santri Maulana Ibrahim Samarkandi. Pada masa tuanya, Arya Damar bermukim di tepi Sungai Ogan, Kampung Pedamaran. Diperkirakan Syekh Siti Jenar berguru kepada Arya Damar antara tahun-tahun 1448 sampai tahun 1450 bersama Arya Abdillah ini. San Ali mempelajari pengetahuan tentang hakikat ketunggalan alam semesta yang dijabarkan dari konsep nurun, ala nur, cahaya maha cahaya, atau yang kemudian dikenal sebagai kosmologi emanasi. Setelah berguru kepada Arya Damar, beliau melanjutkan perjalanan menuntut ilmu menuju Baghdad hingga sampai ke Mekah. Dalam perjalanannya beliau bertemu dengan Syekh Bayanullah yang mana adik dari Syekh Datuk Kahfi guru beliau dan masih sepupu dengan Syekh Siti Jenar. Metode dakwah Syekh Siti Jenar. Naskah Nagara Kereta Bumi Sarga 377-78 mengisahkan bahwa setelah kembali dari menuntut ilmu di Baghdad, Syekh Datuk Abdul Jalil pergi ke Malaka dan mengajarkan ilmu agama sampai dikenal dengan gelar Syekh Datuk Abdul Jalil dan Syekh Datuk Jabal Rantas. Ia telah menikah dengan seorang perempuan Gujarat dan memiliki putra bernama Ki Datuk Pardun dan Ki Datuk Bardut. Namun, ia tidak lama tinggal di Malaka. Beliau pergi ke Jawa menuju Giri Amparan Jati dan tinggal di sana bersama Syekh Datuk Kahfi, saudara sepupunya. Setelah itu, Syekh Datuk Abdul Jalil tinggal di Cirebon Girang. Dalam waktu singkat, ia memiliki banyak murid. Ia selalu berdakwah keliling dari satu tempat ke tempat lain sehingga muridnya semakin banyak dan pengaruhnya semakin besar, terutama karena murid-muridnya banyak yang berasal dari kalangan pejabat tinggi kerajaan. Syekh Siti Jenar menyebarkan ajaran dan pandangan mengenai ilmu sangkan paran sebagai titik pangkal paham kemanugalannya. Konsep-konsep pamor, jumbuh dan manunggal dalam teologi sufi Syekh Siti Jenar dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik Al-Halaj dan Al-Jili. Di samping itu karena proses pencarian spiritualnya yang memiliki ujung pemahaman yang mirip Degen secara praktis Amali Al-Halaj, dan secara filosofis mirip Degen Al-Jili dan Ibnu Arabi. Syekh Siti Jenar lah yang pertama kali mengusung gagasan Al-Halaj dan terutama Al-Jili ke Jawa. Sementara itu para wali anggota Dewan Wali menyebarluaskan ajaran Islam Syar'i Mazhabi yang ketat. Sebagian memang mengajarkan tasawuf, namun tasawuf tarekati, yang kebanyakan beralur pada paham Imam Ghazali. Sayangnya, Syekh Siti Jenar tidak banyak menuliskan ajaran-ajarannya karena kesibukannya menyebarkan gagasan melalui lisan ke berbagai pelosok tanah Jawa. Dalam catatan sastra suluk Jawa hanya ada 3 kitab karya Syekh Siti Jenar, Talmisan, Musahaf, Al-Mukasyaf, dan Balal Mubarak. Masyarakat yang dibangunnya nanti dikenal sebagai komunitas Lemah Abang.
Setelah banyak muridnya, Syekh Datuk Abdul Jalil diceritakan mendirikan pesantren di Dukuh Lemah Abang yang terletak di sebelah tenggara Cirebon Girang. Ia kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang. Dalam carita Purwakaca Ruban Nagari menggambarkan bahwa Syekh Lemah Abang adalah termasuk anggota Wali Songo yang dipimpin Sunan Ampel. Dengan strategi inilah justru kehadiran Islam, yang ternyata sudah banyak dianut masyarakat pedalaman Majapahit diterima oleh masyarakat pedalaman Jawa. Sedikit gejolak dan perbenturan justru terjadi pada masa awal Kerajaan Demak, dikarenakan Kerajaan Demak menerapkan Islam formal berbasis pada aturan ketat fikih sebagai agama resmi negara. Seorang intelektual Islam Jawa, Subardi membantah sinyalemen para peneliti Belanda, bahwa kalaupun Syekh Siti Jenar dan para pengikutnya banyak dihukum mati, hal ini bukan karena mereka menjadi musuh Islam. Yang terjadi hanyalah karena mereka menyebarkan ajarannya yang bertentangan dengan paham resmi kerajaan. Sedangkan dari segi ajarannya, justru banyak yang menunjukkan rasa simpati dan bahkan membenarkan pendapat-pendapat Syekh Siti Jenar. Sehingga dalam serat Centini diceritakan, bahwa setelah 3 hari wafatnya, para wali melihat jenazah Syekh Siti Jenar masih utuh, bagus, dan berbau harum. Pada saat itulah, dari jenazah tersebut terdengar suara ucapan salam dan ungkapan selamat tinggal. Syekh Siti Jenar juga mendoakan para wali dan sultan agar mendapat barakah dan hidayah sepeninggalnya. Kesaktian Syekh Siti Jenar. Sepi angin, saipi angin. Ilmu kanuragan ini mampu membuat tubuh orang yang mengamalkannya menjadi ringan seperti angin. Dengan ilmu ini seseorang mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Konon dengan ajian sepi angin ini, Syekh Siti Jenar dapat pergi salat ke masjid-masjid yang dia kehendaki bahkan hingga ke Masjidil Haram di Mekah. Menurut para pakar dunia batin, ilmu ini memang nyata dan ada kemungkinan dipraktikkan sampai hari ini. Namun menurut mereka cara untuk bisa menguasai sepi angin memang terlalu susah. Ada banyak syarat yang harus dilakukan mulai dari puasa, bersemedi, sampai menghafalkan mantra-mantra. Selain ada syarat berlakunya, untuk bisa menguasai ilmu ini seseorang harus memiliki tingkat kebatinan yang tinggi. Hal ini bisa didapatkan dengan cara taat kepada Tuhan dan tidak terbesit untuk melakukan perbuatan buruk. Setelah menempel pribadi menjadi semacam itu, dalam waktu yang lama lalu dibarengi dengan ritual-ritual berat tadi maka kemungkinan ilmu sepi angin bisa dikuasai. Menurut cerita para pengguna ajian sepi angin ini adalah para pendekar dan juga para wali songo. Para sunan ini memakai ilmu tersebut untuk tujuan berkumpul dan menurut cerita, saat Sunan Giri membunyikan gongnya, maka para wali songo akan langsung berkumpul padahal masing-masing dari beliau itu posisinya menyebar seantero Jawa. Ajian BOLOSEWU. Walau seorang diri, namun dengan ajian Bolo Sewu seseorang bisa menjadi terlihat banyak. Dengan Bolo Sewu sendiri seseorang akan ditemani 1000 jin yang mampu menjaganya dari segala mara bahaya yang menghadang. Bolo Sewu berarti 1000 pengikut. Ilmu ini biasa digunakan oleh para pengikut Syekh Siti Jenar untuk menghadapi lawan-lawannya. Rogo Sukmo. Rogo Sukmo dalam bahasa Jawa berarti mengambil jiwa. Ilmu ini mampu mengeluarkan ruh dari raga dan kembali lagi pada saat yang diinginkan. Merogoh sukma digunakan saat ingin mengalahkan lawan dengan tanpa terlihat secara kasat mata. Biasanya mereka yang hendak melakukan ajian ini haruslah berhati bersih dan jauh dari keinginan duniawi. Jika syarat utama terpenuhi barulah dilanjutkan dengan teknik olah pernapasan dengan posisi duduk bersila maupun tidur sembari menyatukan hati dan pikiran. Mereka yang sukses biasanya bisa langsung melihat dirinya sendiri yang sedang dalam kondisi bersemedi.
pada saat itulah sukmanya berarti telah berhasil keluar dari raga fisik dan siap untuk menembus dimensi alam gaib. Selain sebagai sarana meditasi, ilmu Rogo Sukmo ini bisa digunakan untuk tujuan yang positif. Ilmu Rajek Wesi. Ilmu kebal ini bernama Rajek Wesi. Para pengikut Syekh Siti Jenar akan tidak mempan akan bacokan pedang maupun pukulan benda keras lainnya. Tubuh akan setebal besi sehingga tidak bisa dilukai oleh apapun yang menyentuhnya, dan berkat ilmu ini tubuh seseorang akan kembali dan kebal ibarat besi yang tidak mampu dipecahkan oleh apapun. Grojog Sewu. Dari sekian ilmu yang diwariskan Syekh Siti Jenar, Ajian Grojok Sewu merupakan yang paling dikenal para jawara. Siapapun yang menimba ilmu ini, maka akan mampu merubah wujudnya seperti yang diinginkannya. Dengan mengamalkan ajian ini, seseorang akan bisa berganti wujud menjadi makhluk hidup seperti hewan maupun pohon, bahkan menjadi bentuk manusia. Ilmu Grojok Sewu ini berarti 1000 air terjun mengajarkan untuk berganti wujud sesuai dengan keinginan masing-masing. Ilmu SIREP. Ilmu sirep tergolong sangat ampuh dan sering digunakan saat menghadapi banyak musuh. Dengan ilmu ini kita mampu membuat banyak orang menjadi tidur nyenyak dan tak bisa bangun dalam beberapa waktu. Ilmu ini sering disalahgunakan oleh para maling pada zaman dulu dalam setiap operasi mereka. Saat ini, masih ada juga maling yang memiliki ilmu ini, terutama yang beroperasi di bagian kampung-kampung. Ajaran Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil yang di Jawa dikenal dengan sebutan Manunggaling Kawula Gusti, sebagaimana tertulis dalam serat Syekh Siti Jenar 1917, menanamkan suatu pemahaman bahwa semua makhluk di dunia pada hakikat sama di hadapan Tuhan, baik dia seorang raja, wali, atau fakir miskin, karena mereka semua adalah hijab Tuhan. Itu sebabnya, meski manusia berkedudukan sebagai raja atau bupati, jika tidak mengetahui hakikat sejati kehidupan, mereka akan jatuh ke dalam kekosongan ukhrawiyah. Sebaliknya, meski seseorang itu hina papa sebagai pengemis di pinggir jalan, jika telah waskita memahami ketunggalan antara hak dengan hak, maka ia akan beroleh hidup abadi. Manunggaling Kawula Gusti menurut Syekh Siti Jenar bias juga berarti menghindari salat yang kehilangan makna dan tujuannya itu. Salat haruslah merupakan praktek nyata bagi kehidupan, yakni salat sebagai bentuk ibadah yang sesuai dengan bentuk profesi kehidupannya. Orang yang melakukan profesinya secara benar, karena Allah, maka hakikat ia telah melaksanakan salat sejati, salat yang sebenarnya. Orientasi kepada yang maha benar dan selalu berupaya mewujudkan Manunggaling Kawula Gusti, termasuk dalam karya, karsa cipta, itulah salat yang sesungguhnya. Ajaran yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar dikenal dengan nama Sasahidan. Sasahidan adalah ajaran ke-8 yang berupa pemberian kesaksian, syahid, bahwa keberadaan makhluk, yaitu segala ciptaan yang tergelar di alam dunia seperti bumi, langit, matahari, bulan, bintang, api, angin, air, dan yang lainnya, semua mau menyaksikan bahwa keadaan kita sekarang adalah merupakan persemayaman Zat Tuhan yang Maha Suci, menjadi sifat Allah yang sejati. Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami namun tetap mendalam. Yang terpenting, memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkannya, serta yang akan ditempuhnya. Syekh Siti Jenar mengajarkan konsep yang sangat kontroversial pada saat itu, yaitu konsep tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, yaitu apa yang disebut umum sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi, di mana pemahaman ketauhidan harus dilewati melalui 4 tahapan.
1. Syariat dengan menjalankan hukum-hukum agama SPT Salat, Zakat Del. 2. Tarekat dengan melakukan amalan-amalan SPT Wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu. 3. Hakikat di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan. 4. Marifat kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya. Bukan berarti bahwa setelah menempuh marifat terus meninggalkan tingkatan sebelumnya. Kurung tutup. Sebenarnya inti ajaran Syekh Siti Jenar sama dengan ajaran Sufi, Abdul Qadir Al-Jilani W. 1165 Ibnu Arabi 560 1165 638 1240 Ma'ruf Al-Karhi dan Al-Jili. Hanya saja ketiga tokoh TSB mengalami nasib yang baik dalam artian, ajarannya tidak dipolitisasi, sehingga dalam kehidupannya di dunia tidak pernah mengalami intimidasi dan kekerasan sebagai korban politik dan menemui akhir hayat secara biasa.